Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Juni. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 51 P dan 55 P tahun 2023. Presiden Joko Widodo melantik sebanyak 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Juni. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 51 P dan 55 P tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni. Adapun nama-nama duta besar LBBP tersebut yakni Toko Faizasha, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia yang merangkap Islandia, berkedudukan di Oslo. Michael Trias Kuncahyono, Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci, berkedudukan di Vatikan. Ahmad Rizal Purnama, Duta Besar Indonesia untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara. Arif, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Republik Armenia dan Georgia, berkedudukan di Kiev. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan. Santo Darmo Sumarto, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, berkedudukan di Phnom Penh. Grata Endah Werdatingtyas, Duta Besar Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, berkedudukan di Vientiane. I Gading Ngurah-Swajaya, Duta Besar Indonesia untuk Konfederasi Swiss, perangkap Kepangeranan Liechtenstein, berkedudukan di Bern. Dupito Dorma Simamura, Duta Besar Indonesia untuk Republik Fiji, perangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, berkedudukan di Suva. Mediatama Suryodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Rumania, merangkap Republik Moldova, berkedudukan di Bukares. Ricky Sohendar, Duta Besar Indonesia untuk Republik Peru, merangkap negara plurinasional Bolivia, berkedudukan di Lima. Dan terakhir, Saud Purwanto Krisnawan, Duta Besar Indonesia untuk Republik Afrika Selatan, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini, dan Southern African Development Community, berkedudukan di Pretoria. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Kepada bangsa dan negara. Pemirsa, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat benar-benar memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2022. Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Istana Negara Jakarta pada Senin kemarin, Presiden Jokowi menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban bagi jajaran pemerintah dalam mengelola APBN. Presiden juga memperingatkan soal penggunaan uang rakyat yang harus tepat sasaran serta bermanfaat langsung bagi masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Terkait hal itu, Presiden mengakui seringkali menemukan contoh yang terjadi sebaliknya di lapangan. Jokowi menyentil pemerintah baik pusat maupun daerah yang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat, sedangkan dana pengembangan jumlahnya hanya sekitar 20%. Lebih lanjut, Presiden meminta para pejabat pemerintahan untuk melakukan belanja anggaran yang berkualitas antara lain dengan membeli produk dalam negeri khususnya UMKM.